Halo, salam kenal. Saya Nimade Dewi Sartini dari Universitas Terbuka UPBJJ 7 Denpasar. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 10 ciri makhluk hidup, yaitu 5 hewan dan 5 tumbuhan yang ada di sekitar rumah saya. Penjelasan ini saya buat sesederhana mungkin agar mudah dipahami, dan saya akan membacakan langsung dari video. Jadi yang pertama saya amati makhluk hidup, yaitu pertama kura-kura yang ada di rumah saya. Kura-kura ini adalah makhluk hidup karena dia bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan kaki, dan bisa berenang. Makan sayuran dan serangga kecil, berkembang biak dengan bertelur, dan peka terhadap rangsangan, bisa menarik kepala ke dalam tempurung. Begitulah ciri kura-kura sebagai makhluk hidup. Hewan kedua yang saya amati adalah makhluk hidup ikan. Ikan bernapas dengan insang, bergerak dengan sirip dan ekornya, makan plankton atau hewan kecil, berkembang biak dengan bertelur, dan peka terhadap rangsangan air dan cahaya. Selanjutnya, hewan yang saya amati ada binatang anjing yang ada di rumah saya. Nah, anjing ini adalah makhluk hidup karena dia bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan keempat kakinya, dan makan daging dan minum air. Tumbuh dari kecil sampai dewasa dan peka terhadap rangsangan seperti menggonggong saat dia mendengar suara. Begitulah ciri makhluk hidup anjing ini. Mengamati ciri makhluk hidup yang ada di dekat rumah saya, yaitu babi. Babi bernapas dengan paru-paru, bergerak dengan keempat kakinya, makan sayur, buah, dan sisa makanan, tumbuh dari kecil sampai besar, peka terhadap rangsangan, bisa berlari jika dia merasa takut. Itulah ciri makhluk hidup dari babi. Pohon pisang. Kenapa pohon pisang ini disebut makhluk hidup? Karena dia tumbuh tinggi dari batang semu, bernapas lewat daun dan batangnya, terus membuat makanan dengan fotosintesis, berkembang biak dari tunas di pangkal batang, dan butuh air dan cahaya matahari. Selanjutnya, tumbuhan yang kedua yang saya amati yaitu ciri makhluk hidup pohon pepaya. Di belakang saya ini ada pohon pepaya. Dia tumbuh dari kecil sampai tinggi, bernapas lewat daun dan batang juga sama, dan membuat makanan sendiri dari fotosintesis, berkembang biak dari biji pepaya. Dia peka terhadap cuaca dan kekeringan. Saya amati adalah pohon jambu. Pohon jambu itu tumbuh besar dan berbuah, bernapas lewat daun dan batangnya. Dia membuat makanan sendiri melalui fotosintesis, berkembang biak dari biji jambunya sendiri, dan peka terhadap air dan sinar matahari. Ya, lidah buaya disebut makhluk hidup karena dia tumbuh semakin besar seiring waktu, bernapas lewat stomata di daunnya, membuat makanan sendiri lewat fotosintesis, dan berkembang biak dengan tunas, peka juga terhadap panas dan kekeringan. Selanjutnya, makhluk hidup yang saya amati adalah tumbuhan bunga anggrek. Kenapa bunga anggrek ini disebut makhluk hidup? Karena dia tumbuh di batang pohon lain, bernapas lewat daun, membuat makanan lewat fotosintesis, berkembang biak dari biji dan tunas, peka terhadap cahaya dan kelembaban. Jadi kesimpulannya dari penjelasan ciri-ciri makhluk hidup itu dapat disimpulkan bahwa semua makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bernapas, tumbuh, berkembang biak, peka terhadap rangsangan, dan membutuhkan makanan. Baik hewan maupun tumbuhan melakukan aktivitas tersebut untuk mempertahankan hidupnya. Itulah sebabnya makhluk hidup itu memiliki tanda-tanda kehidupan yang dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.